Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UAS saya dalam meresum mata kuliah perkembangan anak usia dini yang diampu oleh Bu Cilda Kumala Azahri, SPD MPD sebagai dosen. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian perkembangan agama. Agama pada masa anak-anak. Masa anak-anak dimaksudkan sebelum masa remaja, yaitu sebelum berumur kurang lebih 12 tahun, di mana masa tersebut sebenarnya mengandung 3 periodisasi perkembangan, yaitu umur 0-2 tahun disebut masa vital, umur 2-6 tahun disebut masa kanak-kanak, umur 6-12 tahun disebut masa sekolah. Masa ini merupakan masa perubahan jasmani yang tercepat, pada umumnya anak normal dan sehat, maka selama 6 bulan pertama bertambah kurang lebih 2 kali lipat dari berat badannya sewaktu lahir. Masa ini adalah masa di mana anak banyak membutuhkan pertolongan dari orang tua. Usaha orang tua ini akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis dan juga pembentukan pribadi anak. Menurut Zakiyah Darjat, sebelum usia 7 tahun, perasaan anak terhadap Tuhan pada dasarnya negatif. Ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sedang gambaran mereka tentang Tuhan sesuai dengan emosinya. Kepercayaan yang terus-menerus tentang Tuhan, tempat dan bentuknya bukanlah karena rasa ingin tahunya, tapi didorong oleh perasaan takut dan ingin rasa aman, kecuali jika orang tua anak mendidik anak supaya mengenal sifat Tuhan yang menyenangkan. Namun, pada masa kedua atau 27 tahun ke atas, perasaan si anak terhadap Tuhan berganti positif atau cinta dan hormat, dan hubungannya dipenuhi oleh rasa percaya dan merasa aman. Tahap perkembangan beragama pada masa anak-anak. Sejalan dengan kecerdasannya, perkembangan jiwa beragama pada anak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada the fairy tale stage atau tingkat dewa. Pada tahap ini, anak yang berumur 3-6 tahun, konsep mengenal Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastik yang diliputi oleh dongeng-dongeng. Menurut hasil penelitian Dr. Hani mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir tentang konsep agama pada anak sangat dikit, kalau tidak dikatakan tidak ada artinya, dan itu hanyalah permainan bebas dari fantasi dan emosinya. Hal ini menjadi wajar, karena konsep agama biasanya cukup rumit dan mengatasi daya tangkap intelektual anak, sehingga terjadi penerimaan atau penolakan itu merupakan hal yang wajar, dan itu terjadi tentunya bukan pemahaman secara intelektual, melainkan pada alasan lain. Yang kedua, ada the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Pada fase ini, ide-ide tentang Tuhan muncul dan telah tercermin dalam konsep yang realistis, dan biasanya muncul dari lembaga agama atau pengajaran orang dewasa. Ide keagamaan muncul dari anak yang didasarkan atas emosional, sehingga melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Tahap ini dimulai sejak usia masuk sekolah pada usia 7 tahun. Yang ketiga ada the individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang diindividualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasinya. Yang kedua ada konsep ketuhanan yang lebih murni. Ini dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan.
Yang ketiga, ada konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Motivasi beragama pada remaja. Pada hakikatnya, remaja yang utama adalah masa menemukan diri, meneliti sikap hidup yang lama, dan mencoba-coba yang baru untuk jadi pribadi yang dewasa. Para ahli psikologi dan pendidikan belum sepakat mengenai rentang usia remaja. Ada yang berpendapat bahwa usia remaja ada yang 13 sampai 19 tahun, sementara yang lain berpendapat usia remaja dimulai pada usia 13 sampai 21 tahun. Namun, yang pasti adalah permulaan atau mulainya perubahan pada anak menjadi dewasa kira-kira usia 12 atau 13 tahun. Motivasi beragama dapat diartikan sebagai usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tindak keagamaan dengan tujuan tertentu, atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Menurut Nico Syukur, Sister of M, motivasi beragama dibagi menjadi 4 motivasi, yaitu yang pertama, ada motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Yang kedua, ada motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, ada motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Yang keempat, motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Faktor-faktor perkembangan anak usia dini. Dunia terluas bagi anak-anak usia di bawah 2 tahun adalah keluarga. Berawal dari keluarga dan melalui orang tuanya lah kelak anak akan mengenal dunia luar, dimulai dari keluarganya, kemudian berlanjut ke sekolah. Di keluarga inilah anak-anak dapat mulai diajarkan tentang keberagaman. Sebagai bekal ia menjadi anak yang mudah bergaul dan toleran. Yang pertama, ada perbanyak eksplorasi untuk mengenalkan perbedaan. Mengenalkan si kecil, perbedaan bisa dimulai dari mengenal tubuh dirinya sendiri. Yang kedua, ada semua anggota keluarga ikut berperan. Kunci menanamkan keberagaman dan toleransi adalah komunikasi yang baik dengan benar. Yang ketiga, jika anak alami perbedaan, perlakuan karena minoritas, saat ini Indonesia dan di dunia tengah mengalami ujian berupa toleransi. Semakin sering berita perundungan pada minoritas. Metode pengembangan agama. Dunia rohani adalah kenyataan yang tidak dapat dipersepsi panca indera, tidak dapat dibuktikan secara empirik, dan tidak dapat ditemukan hubungan sebab akibat dari gagasan yang dipercayai sebagai ajaran Tuhan yang disampaikan melalui lisan para nabi. Ajaran Tuhan tersebut mengandung nilai-nilai moral. Nilai moral adalah apa yang harus dilakukan seseorang, karena jika tidak dilakukan, ia akan memperoleh kerugian secara permanen. Nilai moral tersebut diantaranya adalah hak hidup dan kebebasan. Kesimpulannya, perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses menuju ke depan yang tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang. Di sekolah, keagamaan anak ditentukan oleh guru agama. Dasar agama di lingkungan keluarga akan dikembangkan di sekolah, sesuai tingkat fantasi dan emosinya. Ketika di sekolah, ia akan mengenal Tuhan secara formal sebagaimana diajarkan oleh guru mereka.
Itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.